Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di beberapa video sebelumnya kita telah mempelajari peristiwa regulasi ekspresi gen pada prokariot atau bakteri. Dan pada video kali ini mari kita pelajari bagaimana peristiwa regulasi ekspresi gen terjadi pada sel-sel eukariot. Salah satu contoh eukariot yang paling mudah ditemukan adalah kita sendiri, yaitu manusia. Kita manusia merupakan makhluk multiseluler yang tersusun atas berbagai macam organ dan setiap organ tersusun atas berbagai macam sel. Kita dapat melihat ya di tubuh kita memiliki sel darah merah yang fungsinya membawa oksigen dengan bentuk cekungan seperti ini. Kemudian otot-otot kita terdiri atas sel-sel otot yang bentuknya juga unik dan mampu melakukan kontraksi dan relaksasi. Di saraf kita juga tersusun atas berbagai sel-sel saraf yang bentuknya pun juga unik dan memiliki fungsi yang khas, yaitu mampu menghantarkan rangsang. Bila kita melihat di tulang juga tersusun atas sel yang berbeda, kemudian kita bisa melihat di kulit juga ada sel-sel khusus juga. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah tubuh kita tersusun atas banyak sel, bentuknya beraneka ragam, fungsinya juga berbeda-beda. Apakah sel-sel yang bentuk dan fungsinya berbeda-beda ini memiliki susunan gen yang sama? Karena yang kita ketahui bentuk sel, fungsi sel itu diatur oleh gen. Kalau bentuk dan fungsinya berbeda, apakah gen-gen penyusunnya juga berbeda? Jawabannya ternyata adalah semua sel di dalam tubuh kita itu gen-gennya sama. Kenapa? Karena meskipun tubuh kita terdiri atas jutaan sel yang berbeda, dan memiliki fungsi dan bentuk yang berbeda, sebetulnya sel-sel itu berasal dari satu sel yang sama, yaitu zigot. Zigot membelah kemudian berdiferensiasi menjadi berbagai macam sel. Nah, karena asalnya sama dari satu sel zigot yang sama, maka gen-gen penyusun seluruh sel di dalam tubuh itu juga sama. Namun terjadi mekanisme regulasi ekspresi gen sehingga beberapa sel mengaktifkan gen tertentu, beberapa sel yang lain mengaktifkan gen yang lain. Beberapa sel menonaktifkan gen-gen tertentu dan beberapa sel yang lain menonaktifkan gen-gen yang lain. Sehingga meskipun gen-gennya sama, namun yang diekspresikan berbeda. Karena yang ditranskripsi dan ditranslasikan berbeda, maka bentuk setiap sel tersebut bisa berbeda, begitu juga fungsinya. Lalu ketika kita mempelajari ekspresi gen pada eukariot, kita ketahui ekspresi gen pada eukariot itu berbeda dengan prokariot. Kalau pada prokariot, inti sel tidak dibungkus oleh membran, sehingga transkripsi dan translasi terjadi di tempat yang sama. Selain itu tidak ada modifikasi pasca transkripsi pada prokariot. Sedangkan kalau pada eukariot kita ingat ada tahapan modifikasi setelah transkripsi. Kita lihat dari gambar sini, DNA itu kebanyakan di inti sel, kemudian ditranskripsi menjadi RNA, lalu diproses menjadi mRNA yang matang. Di sini terjadi splicing, penambahan poli A dan cap metilguanosin. Setelah itu akan ditransport ke sitoplasma. Dan di sitoplasma RNA ini akan bertemu dengan ribosom dan terjadilah translasi. Nah, mekanisme regulasi ekspresi gen pada eukariot itu dapat terjadi di berbagai level. Baik di level transkripsi, di level setelah transkripsi, di level saat translasi, ataupun bahkan setelah translasi. Nah, sama seperti pada prokariot, ternyata ekspresi gen pada eukariot itu juga bisa dipengaruhi oleh kondisi luar. Kita telah belajar ya, misalkan di bakteri, ketika ada laktosa, maka operon lak pada genom E. coli itu bisa diinduksi. Nah, ternyata mekanisme semacam ini juga dapat ditemukan di organisme eukariot. Misalkan kita ambil contoh Drosophila melanogaster atau lalat buah. Nah, lalat buah itu memiliki berbagai gen-gen yang diekspresikan hanya ketika udara panas atau kondisi itu memiliki temperatur yang tinggi. Salah satu gen yang diekspresikan ketika temperatur lingkungan terlalu tinggi adalah gen HSP70. Ketika temperatur lingkungannya normal, gen ini tidak diekspresikan. Artinya kondisi lingkungan dapat menginduksi transkripsi dari gen HSP70. Bagaimana mekanismenya? Ternyata gen HSP70 ini diatur oleh HSE. Heat Shock Response Element. Nah,
gen ini akan ditranskripsikan bila daerah HSE ini ketempelan HSTF, heat shock transcription factor. Jadinya harus ada faktor transkripsi yang menempel di HSE, barulah HSP70 ini dapat diekspresikan, dapat ditranskripsi hingga ditranslasikan. Artinya, polimerase tidak akan bekerja, tidak akan menempel di promotor HSP70 sebelum HSTF menempel di HSE. Menariknya, ketika temperatur lingkungan itu normal, HSTF ini inaktif. Nah, ketika temperaturnya meningkat dan dikatakan ini berbahaya bagi sel-sel, maka HSTF itu aktif. Dia mengalami aktivasi sehingga HSTF ini aktif dan kemudian menempel di HSE. Ketika HSTF ketempelan HSE, maka promotor dapat ketempelan polimerase dan polimerase akan mentranskripsikan HSP70. Ketika temperatur kembali normal atau tidak terjadi peningkatan suhu yang terlalu ekstrim, HSTF selalu inaktif. Nah, selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, ekspresi gen pada sel-sel eukariot itu juga dipengaruhi oleh faktor biologis. Contoh faktor biologis yang mudah ditemukan di peristiwa mekanisme regulasi ekspresi gen adalah hormon. Nah, ini ya, kalau kita belajar anatomi fisiologi manusia atau hewan misalkan, kita dapat mengelompokkan hormon itu menjadi dua macam, yaitu hormon steroid dan hormon peptida. Karena ukuran dan komponen penyusunnya berbeda, maka kinerja dan mekanisme hormon ini mempengaruhi sel targetnya juga berbeda. Pertama-tama mari kita lihat bagaimana mekanisme hormon steroid mempengaruhi atau mengontrol sel targetnya. Nah, ini yang sebelah kiri ya, mekanisme bagaimana hormon steroid mencapai sel targetnya dan mengontrol regulasi ekspresi gen pada sel target tersebut. Hormon steroid itu tersusun atas steroid. Dan steroid itu turunan dari lipid. Dan kita ketahui sel kita tersusun atas membran sel yang tersusun atas fosfolipid. Jadinya steroid ini dapat larut ke dalam lipid. Artinya steroid bisa melewati membran sel. Selain itu, karena ukurannya kecil, dia juga mudah melewati membran sel. Nah, ketika hormon steroid mencapai sel targetnya, dia akan melewati membran sel target tersebut. Kemudian setelah mencapai sitoplasma, hormon steroid akan menempel di protein reseptornya. Nah, ketika protein reseptor membentuk kompleks dengan hormon steroid tersebut, kompleks ini akan masuk ke dalam inti sel melalui membran inti. Nah, di dalam inti sel ini, kompleks hormon steroid dengan reseptornya akan menempel di DNA. Ini ya gambarnya ya. Nah, ketika DNA ketempelan kompleks ini, maka akan menginduksi DNA ini untuk ditranskripsikan. Sehingga nanti hasil transkripsinya dibawa ke sitoplasma dan ditranslasikan. Berbeda dengan hormon steroid, hormon peptida itu ukurannya lebih besar. Dan dia tidak larut ke dalam lemak. Sehingga hormon peptida tidak dapat masuk ke dalam sitoplasma. Berbeda dengan hormon steroid ini. Nah, ketika hormon peptida mencapai sel targetnya, dia akan menempel di reseptornya. Reseptornya bukan di dalam sitoplasma, tapi reseptornya itu menempel di membran. Ya, jadinya dia lintas membran ya, reseptornya ini. Nah, ketika ketika protein reseptor ini ketempelan hormon peptida, maka di bagian bawah reseptor ini proteinnya mengalami aktivasi. Namun ketika dia tidak ketempelan hormon peptida, dia inaktif. Ya, jadinya ketika dia ketempelan peptida, dia menjadi aktif. Nah, ketika protein ini menjadi aktif, dia akan menginduksi molekul sinyal untuk bekerja dan masuk ke dalam inti sel. Ketika molekul sinyal mencapai inti sel, dia akan mengaktifkan faktor transkripsi, menginduksi faktor transkripsi untuk menempel di DNA. Ketika DNA ketempelan faktor transkripsi, maka promotor dapat ketempelan polimerase. Artinya DNA dapat ditranskripsikan menjadi RNA. Dan RNA akan ditransport ke sitoplasma dan bertemu ribosom untuk ditranslasikan. Ini perbedaan antara hormon steroid dan hormon peptida. Nah, kalau kita mengingat lagi di
mekanisme ekspresi gen pada eukariot, kita mengetahui setelah transkripsi itu ada peristiwa modifikasi pasca transkripsi. Ya, salah satu modifikasi pasca transkripsi adalah splicing. Splicing adalah pembuangan intron dan penggabungan ekson. Nah, ternyata ada beberapa gen yang mampu menghasilkan beraneka ragam polipeptida. Jadinya satu gen bisa menghasilkan polipeptida yang variasi. Loh, kok bisa? Ternyata splicing itu bisa saja tidak hanya satu alternatif. Kalau gen itu terdiri atas banyak intron dan banyak ekson, bisa saja splicingnya berbagai alternatif. Kadang dia membuang beberapa ekson, kadang seluruh ekson dipertahankan, kadang 1-2 ekson dipertahankan, lainnya dibuang. Sehingga karena pembuangan eksonnya berbeda-beda, maka satu gen bisa menghasilkan berbagai macam polipeptida. Misalkan saja yang paling mudah adalah gen troponin T di otot. Nah, gen troponin T di otot itu meskipun gennya satu semacam ini, dia bisa menghasilkan 64 macam mRNA yang berbeda. Artinya dia bisa ketika ditranslasikan akan menghasilkan 64 macam polipeptida yang berbeda. Kenapa? Karena ternyata ketika splicing, pembuangan ekson ini bisa beraneka ragam. Artinya selain intron yang dibuang, ekson sebagian juga dibuang. Misalkan saja di sini ya, ekson 1 sampai 3-nya dipertahankan. Kemudian 9 sampai 15 di sini ya, 9 sampai 15 ini juga dipertahankan dan ekson nomor 18 ini juga dipertahankan. Nah, sedangkan ekson nomor 4 sampai 8, nah ini bisa beberapa mRNA mempertahankan sebagian, misalkan mempertahankan nomor 4, mempertahankan nomor 5, mempertahankan nomor 6. Artinya nanti mRNA-nya mengandung ekson yang berbeda-beda, sehingga polipeptida yang dihasilkan pun juga berbeda-beda. Contoh lain adalah gen kalsitonin. Gen kalsitonin ini juga mengandung lebih dari 1 ekson, dan setelah ditranskripsikan akan terjadi modifikasi pasca transkripsi. Bisa saja ekson yang dipertahankan adalah ekson 1, 2, 3, 4. Bisa juga ekson yang dipertahankan adalah ekson 1, 2, 3, 5. Di sini nomor 5 dibuang, di sini ekson nomor 4 dibuang. Hasilnya kalsitonin yang dihasilkan pun juga berbeda. Nah, inilah bagaimana contoh lain dari mekanisme regulasi ekspresi gen pada eukariot. Dengan cara mengatur. Satu gen bisa menghasilkan berbagai macam polipeptida dengan cara mengatur bagaimana splicing terjadi. Selain itu, selain peristiwa splicing, di modifikasi pasca transkripsi kita juga mengingat kebanyakan mRNA akan ketempelan poli A di ujung 3-nya. Ternyata penambahan poli A ini juga akan menentukan kestabilan mRNA tersebut ketika dikirim ke sitoplasma. Ingat ya, ketika DNA ditranskripsikan akan menghasilkan RNA. RNA itu dimodifikasi. Salah satu modifikasinya adalah penambahan poli A di ujung 3. Setelah itu, mRNA itu dikirim ke sitoplasma untuk ditranslasikan. Nah, ketika mRNA tersebut umurnya panjang alias tidak rusak-rusak, alias tidak didegradasi di sitoplasma, maka mRNA ini bisa ditranslasikan berkali-kali. Jadinya semakin stabil mRNA, semakin banyak peristiwa translasi terjadi pada molekul mRNA tersebut. Namun kalau mRNA itu mudah rusak atau cepat didegradasi di sitoplasma, maka protein atau polipeptida yang dihasilkan dari peristiwa translasi dari mRNA itu juga sedikit. Nah, gen-gen yang menghasilkan mRNA yang tidak ketempelan poli A itu biasanya menghasilkan protein yang proteinnya tidak boleh dalam jumlah terlalu banyak. Ketika proteinnya dalam jumlah terlalu banyak, maka mRNA-nya harus segera didegradasi. Nah, poli A ini kalau tidak hadir di mRNA tersebut, dia mudah didegradasi. Sedangkan mRNA yang tanpa poli A lebih mudah didegradasi, lebih cepat rusak di dalam sitoplasma. Selain itu, ada juga mRNA yang sebelum poli A mengandung AUUA. Ini ya. Nah, mRNA yang di bagian sebelum poli A-nya mengandung AUUA ini ternyata juga mudah didegradasi. Ada percobaan ya. mRNA yang memiliki poli A kemudian disisipi AUUA, dia menjadi lebih tidak stabil alias lebih cepat didegradasi. Nah, ini contoh lain bagaimana mekanisme regulasi ekspresi gen dilakukan di eukariot.
gennya tetap diekspresikan, tetapi jumlah translasinya, laju translasinya tidak terlalu tinggi. Jadinya ditekan. Tetap terjadi translasi namun ditekan. Oke, demikian penjelasan saya terkait overview atau gambaran umum regulasi ekspresi gen di eukariot. Di video selanjutnya mari kita pelajari kehadiran enhancer, faktor transkripsi, dan RNAi dalam mekanisme regulasi ekspresi gen pada eukariot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.